Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Muhammad Ubaidillah, SPD MSI, dan teman-teman 6D Akuntansi yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti presentasi akuntansi internasional. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai translasi mata uang asing. Kelompok 6 terdiri dari yang pertama ada Zainal Abidin NIM 12, kemudian Nenek Puji Astuti NIM 114, kemudian ada Sela Paramita NIM 115, kemudian ada Citra Rindi NIM 122, kemudian ada Cindy Violeta NIM 125, dan kemudian yang terakhir ada Anas Andika Yuda NIM 132. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai alasan translasi mata uang asing. Perusahaan dengan kegiatan operasional luar negeri yang signifikan mempersiapkan laporan keuangan gabungan yang memberikan laporan pada para pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global. Untuk dapat memenuhi hal tersebut, laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan yang dihitung dengan mata uang asing dilaporkan lagi terhadap mata uang yang digunakan laporan induk perusahaan. Proses pelaporan informasi keuangan dan satu mata uang ke mata uang lainnya disebut dengan translasi mata uang asing atau translation. Terdapat 3 alasan tambahan dalam translasi mata uang asing, yaitu mencatat transaksi mata uang asing, kemudian menghitungkan efeknya perusahaan terhadap translasi mata uang, dan yang terakhir, berkomunikasi dengan peminat saham asing. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai latar belakang dan terminologi. Translasi mata uang asing tidaklah sama dengan konversi, yaitu translasi mata uang secara fisik. Translasi mata uang asing merupakan translasi sederhana dalam ekspresi moneter. Neraca mata uang asing ditranslasikan terhadap pandanannya mata uang domestik oleh nilai tukar mata uang asing. Harga satu buah unit mata uang diartikan dalam mata uang lainnya. Mata uang pada perdagangan negara-negara utama dibeli dan dijual pada pasar global. Peserta pasar termasuk bank dan perantara keuangan lainnya, perusahaan bisnis, individu, dan pedagang internasional dihubungkan oleh jaringan komunikasi modern. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai efek laporan keuangan terhadap kurs alternatif translasi mata uang asing. 3 kurs translasi dapat digunakan untuk mentranslasikan neraca mata uang asing terhadap mata uang domestik. Pertama, kurs saat ini adalah kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Kedua adalah kurs historis yang merupakan translasi mata uang yang berlaku saat aset dengan mata uang asing pertama kali didapatkan atau saat kewajiban dengan mata uang asing pertama kali muncul. Dan yang terakhir, kurs rata-rata, yaitu nilai rata-rata biasanya atau dengan pembobotan baik pada kurs historis atau saat itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi mata uang asing. Perbedaan karakteristik pada transaksi mata uang asing adalah perjanjian yang dipengaruhi oleh mata uang asing. Oleh karena itu, transaksi mata uang asing akan muncul saat perusahaan membeli atau menjual produk yang pembayarannya menggunakan mata uang asing atau juga saat pinjam-meminjam dengan mata uang asing. Transaksi mata uang asing mungkin menggunakan satu mata uang akan tetapi dihitung dengan mata uang lain. Untuk mengerti alasannya, pertama-tama pertimbangkan gagasan mengenai mata uang fungsional. Mata fungsional suatu perusahaan adalah mata uang utama yang digunakan untuk menjalankan bisnis, menghasilkan dan menghabiskan kas. Baik, selanjutnya adalah karakteristik mata uang fungsional. Karakteristik di sini dipengaruhi dari faktor ekonomi. Ada 6, yaitu yang pertama arus kas. Mata uang lokal sebagai mata uang fungsional dilihat dari arus kas, menggunakan mata uang lokal dan tidak berpengaruh terhadap arus kas. Sedangkan mata uang
induk perusahaan sebagai mata uang fungsional, arus kas berpengaruh secara langsung terhadap arus kas dan dikembalikan ke induk perusahaan. Sedangkan dilihat dari harga jual, mata uang lokal sebagai mata uang fungsional sangat tidak peduli dengan tingkat perubahan nilai tukar dan diatur oleh kompetisi lokal. Sedangkan mata uang induk perusahaan sebagai mata uang fungsional, harga jual responsif terhadap perubahan nilai tukar dan dilakukan oleh kompetisi internasional. Selanjutnya dilihat dari harga pasar, mata uang lokal sebagai mata uang fungsional kebanyakan pada negara adidaya dan menggunakan mata uang lokal, sedangkan mata uang induk perusahaan sebagai mata uang fungsional, harga pasar kebanyakan pada negara induk dan menggunakan mata uang induk. Selanjutnya dilihat dari anggaran biaya, mata uang lokal sebagai mata uang fungsional sering terjadi pada daerah lokal, sedangkan mata uang induk perusahaan sebagai mata uang fungsional, anggaran biaya sangat berkaitan dengan faktor produktif yang diberikan dari induk perusahaan. Selanjutnya dilihat dari keuangan, mata uang lokal sebagai mata uang fungsional menggunakan mata uang lokal dan dilayani oleh operasional lokal. Selanjutnya mata uang induk perusahaan sebagai mata uang fungsional keuangan diberi oleh induk perusahaan atau bergantung pada induk perusahaan agar memenuhi keajaiban jangka panjang. Selanjutnya internal perusahaan, mata uang lokal sebagai mata uang fungsional. Internal perusahaan jarang dan tidak ekstentif. Sedangkan mata uang induk perusahaan sebagai mata uang fungsional, internal perusahaan seringkali dan transaksi yang ekstensif. Baik, selanjutnya adalah perspektif transaksi tunggal. Pada transaksi tunggal, penyesuaian nilai tukar baik stabil atau tidak dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap pembukaan transaksi awal dengan alasan bahwa transaksi dan perjanjiannya merupakan kejadian tunggal. Selanjutnya perspektif transaksi ganda. Pada perspektif transaksi ganda, penerimaan piutang Krona mempertimbangkan kejadian yang terpisah dari penjualan yang memberi tambahan pendapatan. Baik, selanjutnya adalah translasi mata uang asing. Di sini dibagi menjadi dua metode. Yang pertama adalah metode nilai tukar tunggal. Metode nilai tukar tunggal yang juga diketahui sebagai metode kurs saat ini telah lama populer di Eropa. Metode ini mengaplikasikan nilai tukar tunggal, harga penurunan atau harga saat itu terhadap semua saham dan utang asing. Pendapatan dan beban mata uang asing secara umum ditranslasikan pada nilai tukar yang berlaku saat item tersebut diakui. Bagaimanapun, untuk meyakinkan pendapatan dan beban biasanya ditranslasikan oleh rata-rata nilai tukar saat itu pada tiap periode. Baik, selanjutnya adalah metode nilai tukar ganda. Metode nilai tukar ganda mengkombinasikan kurs saat ini dan kurs historis dalam proses translasi mata uang asingnya. Di sini ada 3 metode yang digunakan, yaitu metode kurs current, non-current. Pada metode current non-current, aset lancar yang dimiliki anak perusahaan saat ini. Contoh, aset yang biasanya bisa dikonversi ke kas dalam 1 tahun, dan utang lancar atau kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun ditranslasikan ke dalam mata uang induk perusahaan mereka pada laporan keuangannya dengan kurs saat ini. Aset dan kewajiban non-current ditranslasikan pada kurs historis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai translasi mata uang asing. Yang pertama yaitu metode moneter dan non-moneter. Metode moneter dan non-moneter juga menggunakan skema klasifikasi neraca untuk menentukan nilai tukar mata uang asing yang sesuai. Aset dan kewajiban moneter, contoh klaim dan kewajiban untuk membayar sejumlah tagihan dengan mata uang di masa yang akan datang.
ditranslasikan dalam kurs saat ini. Yang kedua yaitu metode kurs sementara. Dengan metode kurs sementara, transaksi mata uang asing tidak mengubah sifat sebuah item yang dihitung. Hal tersebut hanya mengubah unit perhitungan saja. Dengan kata lain, translasi mata uang asing neraca disajikan dengan menggunakan mata uang item tersebut, tapi bukan penilaian yang aktual. Yang selanjutnya yaitu manakah yang lebih baik? Kita mulai dengan mempertanyakan apakah satu metode translasi mata uang asing ini cukup untuk seluruh translasi mata uang asing yang muncul dan untuk semua tujuan translasi mata uang asing. Jawabannya adalah tidak. Kedua, translasi mata uang asing dibuat untuk tujuan yang berbeda. Translasi mata uang asing pada anak perusahaan ini untuk menggabungkan akun mereka dengan induk perusahaan cukup berbeda dengan akuntansi translasi mata uang asing pada perusahaan independen yang bertujuan untuk memudahkan beragam peminat saham asing. Yang selanjutnya yaitu kurs saat ini yang sesuai. Sejauh ini kita telah mengacu pada nilai tukar yang digunakan dalam metode translasi mata uang asing, baik kurs saat ini atau kurs historis. Nilai tukar rata-rata seringkali digunakan dalam laporan laba rugi untuk kemudahan penggunaan. Pemilihan nilai tukar yang sesuai tidak begitu jelas karena beberapa nilai tukar berbeda. Dalam pengaruh mata uang pada saat ini, terdapat kurs nilai tukar, penawaran dan permintaan atau bid and ask, nilai tukar spot dan nilai tukar forward, nilai tukar resmi dan nilai tukar pasar bebas dan seterusnya. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing. Yang pertama yaitu ada penangguhan. Meniadakan penyesuaian translasi mata uang asing pada pendekatan lancar biasanya dianjurkan karena penyesuaian tersebut merupakan hasil dari proses penyajian ulang. Yang kedua yaitu penangguhan dan amortisasi. Pendekatan semacam ini terkadang dikritik dengan dasar dan teori praktik. Sebagai contoh, teori keuangan menjelaskan pada kita bahwa keputusan anggaran modal untuk investasi aset tidak bergantung pada keputusan bagaimana untuk membiayainya. Selanjutnya, kerugian dan keuntungan translasi mata uang asing. Penangguhan sebagian. Pilihan ketiga dalam akuntansi untuk keuntungan dan kerugian hasil translasi mata uang asing adalah dengan mengakui kerugian segera saat terjadinya, akan tetapi mengakui keuntungan hanya jika terrealisasi. Kemudian tidak ada penangguhan. Pilihan laporan akhir yang dilakukan oleh banyak perusahaan di seluruh dunia adalah untuk mengenali secara cepat mengenai keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing dalam laporan laba rugi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan translasi mata uang asing. Tujuan translasi mata uang asing memiliki arti penting pada dasar setiap penyesuaian translasi mata uang yang mungkin terjadi. Jika perspektif mata uang lokal dipertahankan atau perspektif lokal menampilkan penyesuaian translasi mata uang asing di pendapatan lancar tidak dibenarkan, menurut penulis, memasukkan keuntungan atau kerugian translasi mata uang asing di pendapatan mengubah hubungan awal keuangan dan mungkin memberikan informasi yang salah kepada pengguna. Selanjutnya, pengembangan akuntansi translasi mata uang asing, yaitu yang pertama pada tahun 1965. Sebelum tahun 1965,
praktek translasi mata uang asing pada banyak perusahaan Amerika Serikat dipandu oleh bab 12 dari Accounting Research Bulletin nomor 43. Pernyataan tersebut mengadvokasi metode kuren, non-kuren, keuntungan dan kerugian transaksi ditambahkan secara langsung terhadap pendapatan. Keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing dimasukkan ke dalam keuntungan selama periode yang ada. Kerugian translasi mata uang asing bersih diakui dalam pendapatan lancar, sementara keuntungan translasi mata uang asing ditangguhkan dalam akun tunda di neraca pembukuan yang digunakan untuk menutup kerugian transaksi mata uang asing dalam periode yang akan datang. Yang kedua, pada tahun 1965 sampai 1975, ARB nomor 43 memperbolehkan beberapa pengecualian khusus dalam metode kuren, non-kuren dalam keadaan khusus. Persediaan dapat ditranslasikan dengan kurs historis. Uang jangka panjang terjadi untuk mendapatkan aset jangka panjang yang disajikan ulang dengan kurs saat ini saat terdapat perubahan besar dalam nilai tukar atau kemungkinan permanen. Setiap perbedaan akuntansi disebabkan oleh penyajian ulang dari utang yang diperlakukan sebagai bagian dari biaya aset. Yang ketiga, pada tahun 1975 sampai 1981, untuk mengakhiri perbedaan metode pada standar translasi mata uang asing sebelumnya, Financial Accounting Standard Board atau FASB mengeluarkan FAS nomor 8 pada tahun 1975. Pernyataan ini secara signifikan mengubah praktek perusahaan asing Amerika Serikat dalam memasukkan GAAP Amerika Serikat dengan menerima metode translasi mata uang asing kurs sementara. Sama pentingnya, penangguhan keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing tidak diperbolehkan lagi. Keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing dan transaksi harus diakui dalam pendapatan saat periode perubahan kurs. Dan yang terakhir pada tahun 1981 sampai sekarang. Pada bulan Mei 1978, FASB mengandung komentar masyarakat tentang 12 keputusan pertamanya. Kebanyakan dari 200 surat yang diterima berhubung dengan FAS nomor 8 meminta untuk mengubahnya sebagai respon terhadap ketidakpuasan tersebut. FASB mempertimbangkan FAS nomor 8 dan setelah beragam public meeting dan 2 penjelasan berkas, akhirnya mengeluarkan Statement of Financial Accounting Standard nomor 52 pada tahun 1981. Gambaran standar nomor 52 atau Standar Akuntansi Internasional 21. Tujuan translasi mata uang asing dalam FAS nomor 8 berbeda secara substansi dari FAS nomor 52 FAS nomor 8 yang mengadopsi perspektif induk perusahaan dengan memberi syarat bahwa laporan keuangan mata uang asing dipresentasikan jika seluruh transaksi mengikuti mata uang yang digunakan induk perusahaan. Dan untuk standar nomor 52 mengakui bahwa kedua perspektif baik induk perusahaan dan perusahaan lokal benar sebagai kerangka kerja laporan. Pada level internasional, IASB mengeluarkan keputusan paralel IAS 21 yang sekarang berkembang untuk mengklarifikasi pernyataannya dan memecahkan masalah implementasinya. Baik, selanjutnya adalah translasi saat mata uang lokal adalah mata uang fungsional. Jika mata uang fungsional adalah mata uang asing yang tercatat dan dimasukkan, maka laporan keuangannya ditranslasikan ke dalam dolar menggunakan metode kurs saat ini. Hasil keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing diungkapkan dalam komponen yang terpisah dalam ekuitas gabungan. Hal tersebut menjaga rasio laporan keuangan karena dikalkulasikan dari pernyataan mata uang lokal. Selanjutnya, prosedur kurs saat ini yang digunakan adalah yang pertama, seluruh aset dan kewajiban asing ditranslasikan terhadap dolar menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal neraca. Akun modal ditranslasikan pada kurs historis. Dan yang kedua adalah pendapatan dan beban ditranslasikan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada waktu transaksi, walaupun nilai tukar rata-rata tambahan dapat digunakan untuk kelayakan.
Dan yang ketiga adalah keuntungan dan kerugian dilaporkan dalam komponen ekuitas gabungan pemegang saham yang terpisah. Penyesuaian nilai tukar tersebut tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi hingga operasional luar negeri telah terjual atas investasi telah diputuskan tidak bernilai. Selanjutnya adalah translasi saat mata uang induk perusahaan adalah mata uang fungsional. Seluruh keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing muncul dari proses translasi mata uang asing dimasukkan dalam perhitungan current periodic income. Spesifikasinya yang pertama, aset dan kewajiban moneter serta non-moneter bernilai pada harga pasar saat itu ditranslasikan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada saat laporan keuntungan. Item non-moneter lainnya adalah modal ditranslasikan pada kurs historis. Dan yang kedua, pendapatan dan beban ditranslasikan menggunakan nilai tukar rata-rata untuk periode kecuali item yang berhubungan dengan item non-moneter yang ditranslasikan menggunakan kurs historis. Dan yang ketiga adalah keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing direfleksikan dalam pendapatan lancar. Selanjutnya, ada transaksi saat mata uang asing adalah mata uang fungsional. Usaha gabungan asing mungkin akan tetap mencatat pembukuannya dalam satu mata uang asing saat mata uang fungsionalnya adalah mata uang asing lain. Dalam situasi ini, laporan keuangan akan dihitung ulang dari mata uang lokal ke dalam mata uang fungsional atau metode kurs sementara. Lalu ditranslasikan ke dalam dolar Amerika Serikat menggunakan kurs saat ini. Sebuah pengecualian terhadap metode kurs saat ini adalah dibutuhkan penempatan anak perusahaan di tempat yang tingkat kumulatif inflasinya selama 3 tahun pertama melebihi 100%. Pada kondisi inflasi yang sangat tinggi tersebut, dolar atau mata uang yang lebih kuat dianggap sebagai mata uang fungsional, membutuhkan untuk menggunakan metode translasi mata uang asing terhadap mata uang induk perusahaan. Selanjutnya adalah permasalahan perhitungan. Yang pertama yaitu perspektif laporan. Dalam mengadopsi mengenai mata uang fungsional, FAS nomor 52 dan IAS 21 mengakomodasi perspektif laporan baik dari induk perusahaan maupun lokal dalam laporan keuangan gabungan. Akan tetapi, apakah lebih baik jika para pengguna laporan keuangan perusahaan diberikan dua perspektif laporan yang berbeda? Lalu, apakah dua kerangka laporan dengan mata uang yang berbeda digunakan dalam satu laporan keuangan gabungan? Dengan melakukan hal tersebut akan mencegah banyaknya kegagalan terkait dengan metode translasi mata uang asing saat ini, termasuk permasalahan dalam perusahaan yang memiliki perspektif pada hasil translasi mata uang asing yang berbeda. Selanjutnya adalah apa yang terjadi dengan harga perolehan. Mentransaksikan neraca yang dihitung berdasarkan harga perolehan dengan nilai tukar saat ini itu menghasilkan sejumlah dolar Amerika Serikat yang bukan harga perolehan atau nilai lancar. Jumlah yang ditranslasikan tersebut bertentangan dengan teori deskripsi. Harga perolehan merupakan dasar GAAP Amerika Serikat dan banyak modal perusahaan multinasional akan memiliki perhitungan harga perolehan. Metode kurs saat ini digunakan untuk mentranslasi mata uang asing walaupun mata uang lokal dianggap menjadi mata uang fungsional. Bahkan jika pengguna laporan keuangan tetap dapat mengerti mengenai jumlah yang digabungkan, tetap saja tidak logis secara teoritis. Permasalahan perhitungan. Konsep pendapatan penyesuaian muncul dari laporan keuangan mata uang asing dan transaksi tentunya dibuat berhubungan langsung dengan ekuitas pemegang saham dengan cara tidak menghitung laporan laba rugi. Gunanya adalah untuk memberikan pengguna laporan jumlah pendapatan yang lebih akurat dan tidak membingungkan. Bagaimanapun, beberapa tidak menyukai gagasan menghilangkan penyesuaian translasi mata uang asing yang telah dijelaskan sebelumnya. Mereka takut bahwa pengguna mungkin akan bingung mengenai efek tingkat fluktuasi nilai tukar pada perusahaan. Permasalahan perhitungan laba terkelola. Pemilihan mata uang fungsional tidaklah mudah. Operasional anak perusahaan asing dapat memenuhi kriteria yang berbeda. Sebagai contoh, anak perusahaan asing mungkin melakukan pengeluaran terutama di negara lokal dan membuat penjualan dalam lingkungan lokal dengan menggunakan mata uang lokal. Kondisi tersebut akan memberikan pilihan mata uang lokal sebagai mata uang fungsional. Bahkan operasional yang sama mungkin akan dibiayai penuh oleh induk perusahaan dengan mengirimkan arus kas kembali pada induk perusahaan. Translasi mata uang asing dan inflasi.
FASB memutuskan untuk menentang penyesuaian inflasi sebelum translasi mata uang asing karena beranggapan bahwa penyesuaian semacam itu tidak akan konsisten terhadap kerangka kerja valuasi harga berlian yang digunakan dalam dasar laporan AS. Solusinya, FAS nomor 52 membutuhkan penggunaan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang fungsional untuk operasional asing yang berdomisili di negara dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi, seperti negara yang tingkat kumulatif inflasinya melebihi 100% dalam periode 3 tahun. Transaksi mata uang asing di mana saja? Canadian Institute of Chartered Accountants atau SISA, Accounting Standard Board Inggris, serta International Accounting Standard Board berpartisipasi dalam pertimbangan yang menghasilkan FAS nomor 52. Oleh karena itu, tidaklah mengejutkan untuk menemukan bahwa standar hubungan mereka sangat sejalan dengan FAS nomor 52.3. Gambaran khusus dalam standar Kanada SISA 1650 fokus terhadap utang asing jangka panjang. Di Kanada, keuntungan dan kerugian dari transaksi mata uang asing ditangguhkan dan dimortisasi karena tidak diakui sebagai pendapatan. Kanada telah mengeluarkan berkas exposure draft kedua yang mengajukan untuk mengeliminasi pendekatan penangguhan dan amortisasi. Perbedaan besar antara Inggris dan Amerika Serikat berhubungan dengan anak perusahaan yang berada di negara dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi dan mata uang fungsional adalah mata uang lokal. Di Inggris, laporan keuangan harus disesuaikan terlebih dahulu terhadap level harga saat itu lalu ditranslasikan menggunakan kurs saat ini. Amerika Serikat menggunakan metode kurs sementara. Terakhir, terdapat perbedaan besar yang penting antara IAS 21 revisi dan FAS nomor 52. Pada IAS 21, laporan keuangan anak perusahaan yang berada di negara dengan inflasi tinggi harus disesuaikan untuk merefleksikan perusahaan dalam harga secara umum sebelum transaksi mata uang asing, standar yang dilakukan Inggris. Jepang telah mengubah standar mereka untuk menggunakan metode kurs saat ini pada semua kondisi, dengan penyesuaian transaksi mata uang asing yang diperlihatkan pada neraca dalam ekuitas pemegang saham. Petunjuk Uni Eropa keempat dan ketujuh tidak memiliki ketentuan mengenai transaksi mata uang asing. Bagaimanapun, praktik transaksi mata uang asing di Eropa mulai mengerucut karena International Financial Reporting Standard menjadi norma pelaporan untuk perusahaan-perusahaan terdaftar di Uni Eropa. Penelitian ini menyarankan bahwa standar transaksi mata uang asing mulai terpusat secara global dalam FAS nomor 52 dan IAS nomor 21. Baik, semua materi mengenai translasi mata uang asing sudah dijelaskan oleh anggota kelompok 6. Demikian penjelasan mengenai translasi mata uang asing. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.